Selamat berpuasa teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Ayu Patrick. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Hari ini adalah hari pertama Ramadan tahun ini di Hongaria dan juga di Indonesia tentunya. Saya tidak menyiapkan video khusus untuk hari ini karena akhir-akhir ini saya beneran sibuk banget teman-teman. Jadi saya hanya mau curhat dan sharing saja seputar situasi di sekitar kita. Seperti juga yang teman-teman tahu, sekarang dimanapun kita berada, kita semua sedang dalam kondisi yang kurang lebih sama, mengalami lockdown, physical distancing, social distancing, apapun itu namanya, ya sama saja kan. Sekolah tutup, kantor tutup, tempat ibadah tutup, jadi semua orang sekarang bekerja dari rumah dan sekolah dari rumah. Ya akibatnya kita hanya di rumah saja. Sebenarnya saya sudah terbiasa bekerja dari rumah karena saya dan suami memang dari dulu kerja di rumah. Cuman sekarang Matt juga kan ada di rumah karena dia sekolah dari rumah dan juga karena ibu mertua saya juga ada bersama kami. Jadi sementara beliau tinggal bersama kita, paling tidak sampai semuanya aman kembali. Jadi sekarang kami sekeluarga juga harus saling menyesuaikan jadwal satu sama lain. Yang terutama karena kami semua perlu komputer ya untuk bekerja dari rumah, untuk sekolah dari rumah itu kan perlu komputer. Dan teman-teman tahu sendiri kalau saya mengedit video yang menggunakan banyak efek itu butuh waktu lama, sekarang 1-2 hari. Jadi untuk saya susah sekali mengatur waktu terus terang. Dan untuk saya agak susah juga untuk filming karena ruang tamu saya itu jadi satu dengan tempat kerja dan juga dapur, nggak ada sekatnya gitu guys. Jadi kalau saya mau filming ada suara sedikit misalnya orang jalan atau bunyi mengetik di komputer itu susah sekali untuk saya. Setelah itu ngedit untuk konsentrasi juga susah. Bisanya saya ya naik ke atas sini kemudian filming sendirian seperti ini. Saya mau mengajak mereka bantuin filming juga kadang nggak tega karena seharian mereka ada kegiatan sendiri. Kalian bisa lihat sendiri di video Math Dictionary kemarin ya, setelah sekolah saya ajak Matt untuk bikin video dan dia itu capek banget teman-teman. Jadi bisanya ya kadang-kadang saja kalau mereka ada waktu. Untuk Matt sebenarnya nggak masalah untuk dia belajar dari rumah, cuma 8 jam menatap layar komputer itu lumayan capek kayak orang kerja kan. Jadi biasanya yang saya lakukan ya naik ke atas seperti ini, saya tutup pintu kamar, kemudian saya filming. Dan itu kadang kalian masih bisa mendengar suara Matt yang lagi rapat di bawah. Ya begitulah namanya hidup, kita jalani saja, semoga semuanya cepat bisa kembali menjadi normal. Jadi saya curhat sedikit tadi ya. Nenek kami khawatir kalau beliau tinggal sendirian di Eger dan ada apa-apa nanti nggak bisa membantu karena kan ada lockdown. Jadi beliau tinggal bersama kami sampai semuanya kembali normal paling tidak. Tapi ya itu tadi, jadwal kita kadang berbenturan jadi harus saling menyesuaikan. Apalagi sekarang sedang Ramadan, nggak mungkin dong saya harus minta nenek menghormati ikutan kami sekeluarga harus berpuasa, kan nggak mungkin. Beliau juga sudah nggak muda lagi dan nggak pernah puasa seumur hidupnya. Jadi ya tetap saya masak untuk setiap waktu makan. Dan juga kalau jam sahur nggak mungkin kita filming bikin video sementara beliau tidur, dan kamar beliau tidur itu nggak bisa ditutup rapat karena ada kabelnya gitu. Jadi beliau pasti dengar ya, dia sudahlah kita filming seadanya saja gitu ya teman-teman, harap kalian maklum. Selain itu terus terang saya belum mampu filming kalau lagi sahur. Pertama tahu sendiri ibu-ibu kalau sahur itu dandanannya kayak gimana. Saya semuanya harus saya tangani sendiri ya. Jadi saya bangun itu masih pakai piyama, baju ya gitulah namanya ibu-ibu, nggak pakai makeup, nggak sisiran dan masak seadanya. Ayah Matt itu kalau sahur dia nggak bisa makan makanan rendang kayak gitu, belum apa ya, orang Jawa bilang nggak kolu gitu, nggak bisa makan cuman cereal ditambah susu. Matt juga sama begitu. Jadi saya nggak masak, masaknya untuk saya sendiri, paling saya bikin telur dadar dengan nasi udah. Kalau di film kan juga samalah dengan keadaan di rumah, mungkin makanan kalian selama sahur jauh lebih enak dari makanan kami. Selain itu, kalau saya ngoyo harus masak sebelum sahur hanya demi untuk filming. Kalau biasanya masak
sendiri butuh setengah jam, kalau disambi filming itu waktunya bisa 2-3 kali lipat. Dan lagi nggak ada yang makan cuma saya. Banyak YouTuber lainnya yang bikin kegiatan tentang sahur. Mungkin kalian ingin melihat kegiatan beribadah dan lain sebagainya, pasti banyak kan. Kalau untuk kami sementara ini memang sangat terbatas. Saya minta maaf, semoga kalian maklum. Oke, kita lanjut saja. Update sedikit tentang situasi di Hongaria. Semua tempat ibadah di Hongaria sekarang sudah ditutup. Kalau tahun-tahun sebelumnya di KBRI biasanya ada sholat tarawih seminggu sekali, berbuka puasa seminggu sekali jadi satu ya. Kalau tahun ini saya nggak tahu, kemungkinan ya tidak ada karena kan social distancing. Lagi pula kalau berbuka puasa saya kayaknya nggak bisa kalau untuk keluar karena sudah malam. Besok paginya kami sekeluarga harus bangun pagi, terutama ayah ya. Jam 5 sudah mulai kerja, jadi untuk kami keluar malam itu sangat susah. Apalagi Matt pasti ngantuk karena di sini kalau acara buka puasa dan sampai selesai tarawih itu kan sampai malam sekali. Tahun ini puasa sudah nggak seberapa susah ya, waktunya nggak seberapa panjang, tapi beberapa tahun yang lalu bisa sampai 21 jam sehari. Jadi puasa di sini sangat panjang dan susah kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Saya dengar di Indonesia juga sudah mulai diberlakukan PSBB yang katanya tidak sama dengan lockdown. Tapi kalau saya lihat dengan lockdown di Hongaria yang juga dipanggil lockdown, kalau di bahasa Inggris kan sebenarnya ya sama saja. Cuma lockdown kan ada tingkatan-tingkatannya, jadi nggak semuanya harus ditutup gitu. Di sini sama seperti di Indonesia, kendaraan umum masih berjalan meskipun mungkin jumlahnya tidak sebanyak kalau hari-hari biasa. Pasar dan swalayan juga masih buka, tapi toko-toko yang sifatnya untuk rekreasi dan tidak terlalu penting memang ditutup. Yang penting jadi kita saja jaga diri sendiri bersama keluarga, itu saja sih. Untuk teman-teman yang ingin tahu pelaksanaan Ramadan di luar negeri, kebanyakan di luar negeri itu nggak ada loudspeaker dari tempat ibadah. Bukan hanya masjid saja, jadi gereja semuanya nggak ada. Saya pernah tinggal di Malaysia beberapa hari di KL dan waktu itu saya tidak mendengar suara azan yang sampai berkumandang di jalan-jalan. Yang saya dengar di sana pun dibatasi meskipun Malaysia memang negara muslim ya. Kemudian di Singapura saya tinggal 9 tahun, di sana juga tidak ada. Saya pernah ngobrol dengan tetangga saya yang orang Melayu Muslim. Beliau bilang kalau memang di Singapura itu untuk menjaga keharmonisan, kerukunan antar umat beragama, memang tidak diperbolehkan adanya loudspeaker di tempat-tempat ibadah. Takutnya kalau yang satu dibolehkan, yang lainnya akan minta. Jadi akhirnya rebutan. Kadang-kadang kalau ibadahnya barengan nanti kan berisik ya di luar. Jadi memang urusan agama dipisahkan dengan urusan bernegara. Kalau mau khutbah atau apapun, jadi ya cukup untuk didengar di dalam tempat ibadahnya itu sendiri. Nah, di Hongaria pun sama seperti itu, gereja tidak ada menggunakan loudspeaker yang sampai terdengar ke jalan-jalan. Jadi bagaimana kalau kita akan melaksanakan ibadah? Bagaimana kita akan tahu waktu imsak, waktu buka puasa, waktu azan? Ya kan semuanya sekarang bisa didapat dari internet. Kalian bisa Google saja Ramadan schedule in Budapest misalnya begitu. Nanti akan keluar, kalian bisa pilih di situ. Kita punya HP kan. Jadi semuanya sudah digital. Untuk di sini memang setiap hari waktu sholat, waktu buka puasa itu bedanya besar ya, nggak kayak di Indonesia. Jadi puasa tahun lalu dengan puasa sekarang itu waktunya sudah berbeda. Saya sudah pernah menjelaskan hal ini. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut silahkan, videonya bisa dilihat, linknya ada di deskripsi. Kalau dilihat dari sisi positifnya, saya orang Jawa, katanya orang Jawa itu melihat sesuatu dari sisi positifnya pasti ada gitu ya. Kalau nggak ada ya diada-adakan. Jadi menurut saya kalau ada sisi positifnya dari lockdown ini ya, anak-anak tidak terlalu melakukan kegiatan fisik. Seperti Matt, kalau dia sekolah kan pagi sampai sore meskipun sedang Ramadan. Olahraga juga 3 kali seminggu, berenang 3 kali seminggu, dan itu capek sekali. Kalau dia masalah makan sih nggak seberapa memikirkan ya, karena dia memang nggak suka makan. Jadi nggak masalah, yang masalah cuma haus, menahan haus itu kan lebih susah. Jadi kalau sekarang dia lockdown, udah di rumah, maaf ya suara saya kok agak bukan corona ya. Mungkin karena perbedaan cuaca, dingin panas gitu. Kadang suara jadi begini.
Dan saya sudah 2 bulan ini nggak keluar rumah. Jadi ya insya Allah aman gitu. Jadi jumlah muslim di Hongaria itu masih sangat sedikit kalau dibanding negara-negara lainnya di Eropa. Mungkin letaknya agak di pedalaman, kurang bisa dicapai oleh pendatang. Meskipun mereka komplain sekarang banyak pendatang. Anyway, tadi saya baca di euronews.com, portal berita di sini ya teman-teman, tentang muslim di Belgia yang sedang mempersiapkan Ramadan. Dan mereka bilang muslim di sana yang bekerja sebagai tenaga medis yang sekarang sedang berperang melawan virus corona tidak dianjurkan untuk berpuasa karena tenaga mereka sangat dibutuhkan. Jadi mereka harus menjaga kesehatan. Kalau mereka jatuh sakit, yang susah kan orang satu negara ya. Jadi mereka nggak berpuasa. Kemudian kalau tahun-tahun sebelumnya di sana mereka melakukan kegiatan berbuka bersama dengan pemeluk agama Kristen dan Yahudi. Setahu saya di berbagai negara Eropa termasuk di sini, kita tidak ada permusuhan dengan umat beragama lain. St. John's Church in the heart of Brussels. Here, Christians and Jews come together with Muslims to mark the start of the Muslim holy month of Ramadan. Kalau di sini hubungan sehari-hari itu nggak kelihatan banget, nggak tahu kalau di belakang layar ya mereka saling membenci atau nggak, saya nggak tahu. Tapi yang di luar ya biasa-biasa saja. Teman sekolah med pun ada dari berbagai macam agama. Yang Muslim dengan Yahudi ya biasa-biasa saja. Jadi di Belgia yang saya baca tadi, biasanya mereka mengadakan buka puasa bersama, kadang di gereja, kadang di manalah, dengan umat beragama lain untuk tetap menjaga kerukunan. Tapi tahun ini tidak bisa karena adanya social atau physical distancing tadi. Jadi mereka hanya melakukan konferensi online untuk menjaga silaturahmi saja. Sementara saya baca sekilas tadi di Pakistan karena protes dari masyarakat, akhirnya pemerintah mengizinkan untuk masjid tetap buka selama bulan Ramadan ini. Tapi ada 20 syarat yang harus ditaati oleh masjid tersebut. Di antaranya adalah setiap orang yang akan beribadah harus menjaga jarak sekitar 2 meter dari orang lainnya, dan juga mereka harus membawa sajadah sendiri dan ada peraturan lainnya. Jadi semua orang memang punya pilihan sendiri-sendiri dan kita tidak bisa mengubah pendirian orang lain kan. Tapi akhirnya kita jugalah yang akan menanggung akibat dari pilihan kita sendiri. Jadi sebaiknya dipikir baik-baik pilihan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga keluarga. Semoga puasa teman-teman dan aktivitas lainnya tetap lancar dan semoga semuanya akan segera kembali normal seperti kehidupan kita sebelumnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga ada manfaatnya ya ngobrol saya yang mungkin kurang penting ini. Bye-bye.